April 1945, Jerman hampir jatuh. Perang hampir berakhir. Tapi di medan perang, kematian masih berjalan. Di atas tank Sherman tua bernama Fury, 5 prajurit bergerak maju dengan trauma, amarah, dan sedikit harapan. Di tengah kegilaan perang, seorang anak muda bernama Norman Ellison harus belajar satu hal untuk bertahan hidup. Ia harus berubah menjadi monster. Norman Ellison, seorang tentara muda yang baru 8 minggu di medan perang, ditugaskan ke tank Fury. Ia tidak pernah dilatih mengemudi tank, apalagi membunuh. Komandannya, Don Wardadi Collier Brad Pitt, marah. Ia bukan pelatih, ia pejuang yang letih, yang telah kehilangan seluruh pasukannya. Di dalam tank yang bau darah dan minyak, Ellison melihat sisa-sisa penembak sebelumnya wajah yang tercabik peluru. Ia muntah. Tapi tidak ada waktu untuk takut. Mereka harus bergerak. Di tengah hutan, anak-anak Jerman berseragam Hitlerjugend menyerang konvoi dengan Panzerfaust. Ellison melihat seorang anak, tapi ragu menembak. Saat itulah tank terdepan terbakar, hidup-hidup perwiranya bunuh diri agar tidak tersiksa. Collier menyeret Ellison keluar. Ia menyuruhnya menembak tahanan Jerman yang menyerah. Ellison menolak. Collier memaksanya dengan tangan sang anak. Ia menarik pelatuk. Tembakan itu membunuh sang tahanan. Para prajurit bertepuk tangan. Ellison menangis. Hari itu, ia kehilangan sesuatu yang tak bisa kembali. Kepolosannya. Fury ditinggalkan sendirian di persimpangan jalan untuk menghadang pasukan SS yang besar. Mereka menghancurkan tank Tiger yang lebih kuat. Tapi tank mereka rusak tanpa radio, tanpa bantuan. Ketika Ellison melihat ratusan tentara Jerman mendekat, kru lain ingin kabur. Tapi Collier menolak. Aku tak pernah lari, dan aku tak akan mulai sekarang. Satu persatu, kru kembali naik ke Fury. Mereka memutuskan mati sebagai satu tim. Di bawah kabut dan api, Fury memangsa pasukan Jerman. Granat meledak, peluru hujan, tank terbakar. Grady tewas. Gordo gugur dengan memeluk granat untuk menyelamatkan yang lain. Bible tewas saat memberi amunisi. Collier terluka parah. Di detik terakhir, Collier menyuruh Ellison kabur lewat lubang bawah tank. Lari, hiduplah. Saat tank meledak, Ellison menyelamatkan diri. Ia bersembunyi di bawah reruntuhan, tangan terangkat siap mati. Tapi sang tentara Jerman melihatnya dan pergi. Beberapa jam kemudian, tentara Amerika menemukannya. Mereka menyebutnya pahlawan. Tapi Ellison tidak merasa seperti pahlawan. Ia hanya selamat. Ia telah kehilangan segalanya. Tapi ia hidup, dan dalam hatinya, ia membawa warisan Fury bukan kemarahan, bukan dendam, tapi ikatan yang tak bisa dihancurkan oleh perang. Karena di medan perang, manusia tidak bertahan karena kekuatan. Mereka bertahan karena satu sama lain, Fury. Di dalam tank, di luar kemanusiaan, di dalam hati yang masih berdetak.